Jadi kayaknya latihannya di situ ya. It's not something hard untuk lo mengemukakan bagaimana perasaan lo dan apa yang lo rasa. Tapi memang bagian overthinkingnya adalah ketika udah mau ini official menjadi lagu. Nah itu kan harus dipikirin nih, lo di part ini mau ngomong apa? Benar. Melodinya kemana? Yang menguatkan lagu ini tuh apa? Yang bisa menggambarkan perasaan gue saat itu atau si tokoh saat itu tuh apa? Ternyata ya, kalau seniman itu memang berbeda nih Incertizen, ya kan? Kegelisahan, kegalauan, atau mungkin ya katakanlah satu kekecewaan melihat kondisi yang ada di dunia entertainment, misalnya banyak yang kawin cerai gitu ya. Itu tuh akhirnya keluarnya jadi karya. Asik. Ini dia nih kita, bukan kau dan aku. Salah kak. Bukan kau dan dia. Iya. Kita bukan kau dan dia kok, kau dan aku kita udah pasti. Ya maklum lah, belum ada pengalaman. Kita bukan kau dan dia. Kita bukan kau dan dia, single terbaru dari Maria Christie yang sudah bisa kita nikmati di platform-platform musik ya. Semuanya Sebentar ada. lagi juga video klipnya akan tayang. Betul. Video udah klipnya udah siap, tinggal diluncurkan Betul. aja. Di situ saya berperan sebagai model video klip. Nice, mantap. Ya, yang nyapu di bagian belakang. Ternyata gak ada, belum. Kecewa gue sama lo. Sabar, teman macam apa kau bikin video klip gak ada guenya? Sabar, jadwal lu kan susah, jadwal anak udah dulu. Ya Kak Ade ya. Jadi kalau single tuh sebenarnya bukan single pertama guys, karena Christie sudah sering membuat lagu religi. Rohani. Lagu rohani. Setiap 2 tahun sekali ada. 2 tahun sekali ada nih lagu-lagu rohani. Bersama dengan LOJ Worship, aku juga sering mention dan sering sharing di sosial media aku. Dan ini adalah pertama kali kenapa baru sekarang akhirnya ngeluarin lagu pop di luar lagu rohani. Oke, kita runut dulu ya. Album gue itu kan 2012 sampai 2014. Habis itu sibuk pageant, sibuk nge-MC, sampai akhirnya 2018 masuk insert. Punya program. Nah gue tuh udah planning sebetulnya. Cuma gue pikir tahan dulu deh gitu kan. Sampai 2020 sebetulnya udah ada. Tapi waktu itu gue gak begitu cocok sama lagunya. Oke. Lagunya yang nyiptain siapa? Orang waktu itu. Oh oke. Sebutlah Mawar. Ya. Si Mawar ini menciptakan lagu si untuk kamu. Enggak, gue beli lagunya dia. Oke. Terus kayaknya gue gak cocok pandemi segala macam. Coba ke orang kedua juga gak cocok. Sampai akhirnya bikin sendiri aja deh. Nah itu dia. Karena kan gue suka banget nulis dan gue tuh sudah belajar menulis itu dari lagu-lagu religi. Lagu-lagu rohani. Religi itu kayak gimana gitu ya. Lagu-lagu rohani itu terus gue akhirnya di satu malam. Waktu itu ini jujur aja ya teman-teman gue tuh lagi pada diselingkuhin sama pasangannya. Itu hurtful right? Iyalah. Maksudnya itu sedih banget. Dan itu tuh dari teman-teman gue berbeda. Misalnya kayak teman apa. Terus gue kayak. Curhat ke lu masalah selingkuh. Curhat ke lu dan lagi. waktu itu tuh gue inget banget. Di insert itu semuanya lagi panas perselingkuhan. Banget. Sampai ada beberapa teman kita lah waktu itu kan Kak. Akhirnya gue kayak, kok gue gak suka ya gitu. Kenapa sih dia gak bilang aja. Kalau memang dia udah gak cinta dan memang ini udah gak bisa dipertahankan. Akhirnya gue tulislah bait pertamanya. Dapet kata-kata dan melodi pertamanya itu adalah yang jadi chorusnya. Bila memang tak lagi cinta, tak ada satupun yang pantas untuk rasa derita. Nah waktu itu tuh bawahnya tuh apa yang lain terus gue adjust. Terus dapet juga verse-nya, karena gue bilang gini, ku tak pernah membayangkan kita di akhir cerita. Karena kan kita memulai yang namanya relationship, gak pernah ada lah lo tuh, oke gue mau menikah, and then gue membayangkan one day gue akan cerai. Enggak. Ya kan? Semua mikirnya adalah ketika menikah akan sekali seumur hidup. Betul. Hingga maut memisahkan. Makanya pada saat itu, gue tulis itu, first, first, ada part yang masih nana-nana, sampai ada chorus juga nana-nana, terus gue tulis bridge-nya seandainya aja. Nah tapi seandainya apa tuh gue belum tahu. Terus gue telepon teman gue yang merupakan produser lagu rohani gue ini. Terus gue bilang, gue tuh ada lagu. Kapan kita mau workshop? Dia bilang gini, akhirnya lo bikin juga nih lagu ya. Oke kita atur tanggal segala macam. Terus waktu itu musiknya gini. Gue ceritain latar belakangnya. Kita kasih beberapa option lirik. Gue akhirnya tulis demo di situ. Didengerin terus segala macam. Sampai akhirnya yang kedua udah fix lirik yang ini, kita rekam pre-demo lagi, akhirnya jadilah lagunya dengan single segala macam, kita rekaman. Kita bukan kau dan dia. Yang ternyata memang kegelisahan Christie melihat betapa banyaknya di luar sana sangat mudah sekali untuk membagi cintanya ya, di tengah-tengah memiliki hubungan, ada orang ketiga, cerai, berkhianat dan lain-lain. Kalau boleh spesifik memberikan contoh, yang waktu itu figur yang benar-benar bikin lo kayak paling kesel banget tuh perselingkuhannya siapa? Sahabat gue. Dia orang biasa gak bisa gue ceritain. Bukan dari selebriti malah. Pokoknya adalah
orang yang juga dekat sama kita yang mengalami hal tersebut dan langsung itu menimbulkan duka yang akhirnya jadi lagu. Itu berapa lama nulisnya lagunya? Lagunya awalnya 15 menit, tapi kan butuh yang namanya rearranging segala macam sampai sebulan lah. Lo keren banget ya bisa nulis lagu dan bagus lo lagunya. Iya, puji Tuhan ya saya. Beneran, tapi maksud gue emang lo udah biasa bikin lagu? Apa ini lagu pertama yang lo tulis? Enggak, ini lagu kesekian yang gue tulis, tapi lagu pertama yang gue rilis. Nah, lagu pertama yang gue tulis dan gue rilis, tapi kan gue suka menulis Kak, gue kan journaling. Jadi kayaknya latihannya di situ ya. It's not something hard untuk lo mengemukakan bagaimana perasaan lo dan apa yang lo rasa. Tapi memang bagian overthinkingnya adalah ketika udah mau ini official menjadi lagu. Nah itu kan harus dipikirin nih, lo di part ini mau ngomong apa? Benar. Melodinya kemana? Yang menguatkan lagu ini tuh apa? Yang bisa menggambarkan perasaan gue saat itu atau si tokoh saat itu tuh apa? Makanya puzzling kata-katanya dan segala macam itu yang take times banget. Lagu ini lo tulis dan lo nyanyikan sebagai sudut pandang siapa sih? Apakah orang yang diselingkuhin kah? Orang luar yang melihat perselingkuhan kah? Atau gimana? Gua menulis ini sebagai orang luar yang melihat perselingkuhan. Tapi gue sangat merasakan ketika orang yang diselingkuhin curhat sama gue. Dan dia gak tahu harus berbuat apa. Gue gimana ya? Apakah gue bisa menerima dia dengan orang lain? Apakah gue stick dengan roots awalnya atau hal awalnya bahwa gue ini awalnya gue cuma sama lo, apalagi kalau untuk yang marriage, kan kita udah berjanji satu setia. Betul. Lo tuh cuma sama gue di hadapan Tuhan. Dan maksudnya buat gue yang waktu itu juga punya kisah sahabat gue yang satu agama sama gue diselingkuhin, itu something hard. Karena kan ada agama yang semua Tuhan membenci perceraian, tapi kan ada agama yang memperbolehkan perceraian, tapi kan ada agama yang kayak Katolik kayak gue, lo nggak boleh cerai. Nah itu gimana tuh lo bertahan? Ya itu kalau ada ketentuannya lagi gitu kan, sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Tapi perasaannya itu lo gimana? Ada kan yang kayak nggak deh gue terima aja karena gue nggak boleh cerai. Ada yang alasannya adalah untuk anak-anak loh, dan segala macam. Ya kan, ada yang bilang masalah juga katakanlah kebutuhan hidup. Nggak mungkin nih kalau kita pisah selesai juga nih semuanya. Lo ngeliat itu gimana dong? Bahwa kan ada ini kan case by case lagi ya, nggak semuanya bisa dengan mudah bilang lo selingkuh, kita bubar gitu, lo toksik, kita selesai. Lagi-lagi memang kita nggak berjalan di sepatu orang lain kan, jadi kita nggak bisa mengemukakan itu kan. Tapi yang pasti adalah gue sebagai orang luar itu belajar untuk tetap bisa memberikan yang terbaik lah. Gue hadir. Nah, gue hadir sebagai teman dan hadir dalam masa-masa keterpurukan orang tersebut. Tapi yang pasti kalau misalnya untuk memutuskan gimana nih untuk kehidupan dan segala macam bisa apa enggak, you know what you want and you know the situation of your life. Lu udah punya anak atau mungkin orang tua lu gimana apa, itu gue cuma bisa support in prayer, bantu dalam doa doang. Dan gue ada. Lo mau cerita, lo butuh teman kemana, gue ada. Ya kayak kita-kita lah, kita kan gak bisa. Bener, keputusan ada di tangan lo ya. Lo mau memutuskan untuk berpisah atau meneruskan hubungan yang toksik tadi. Tapi ya kita hanya memberikan saran dan menerima kalau mau curhat. Kurang lebih seperti itu. Tapi bicara soal menerima yang mau curhat, ini ada seseorang yang kayaknya sering juga dicurhatin ya. Sama Maria Christy ya. Siapa sih? Kita datangkan seseorang yang dekatnya tuh mungkin kalau gue temenan sama lo kan udah deket ya, gue ngerasa tuh kayak kita tuh deket banget, tapi ini kayaknya lebih deket lagi deh hubungannya. Coba ya kita akan cek langsung. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Halo. 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 Oh ini Maiman, ini Maiman. Dia langsung tahu loh dia suaranya. Emang your mom? Iya dong, gue ya tahu banget lah. Lah, ibu udah nyampe apartemen bu. Jadwalnya hari ini beliau adalah ke apartemen saya pemirsa. Oh gitu, jadi ngapain tuh ke apartemen? Ini nih ya? Ya kunjungan. Kunjungan, Christy ini orang yang sangat amat memperhatikan sang mama. Betul. Segala macam langkah dalam kehidupannya termasuk tinggal di mana itu berkaitan dengan sang mama. Nah, kalau gitu kita tanya lagi deh, Mama. Halo. Halo. Apartemennya udah aman? Udah selesai semua, udah diurusin semuanya ya, Ma ya? Belum dong. Hah? Sudah. Kok jauh banget ya? Oke, suaranya terlalu jauh, Ma. Oh iya. Boleh deket lagi nggak? Boleh mendekat? Boleh. Mendekat ke studio gitu kalau bisa. Halo. Mamanya di sini. Pantes ya dia bilang hari ini. Oh my God. Mama. Please welcome Maiman. Terima
kasih sudah diundang di iTalk programnya anak aku. Terima kasih. Aduh, luar biasa loh. Welcome. Aduh, ini seru banget. Mama harus duduk di sampingnya Kristi. Nah, di sini. oke. Mama duduk di sini. Terus Ya. Kak Indra? Indra ambil Ambil kursi bangku, lagi. Sebentar ya. ya. Permisi ya. Insertizen, mohon maaf. Nah, tenang. Tenang. Pantes lo milih hari ini ya. Gue kayak kenapa nggak kemarin aja. Jadi emang rencananya sebenarnya nggak ketemu nih. Enggak, kemarin mestinya berkunjung. Oh, gemes banget sih, Ma. Berapa sih, Dur? Oke. Emang dasarnya tetep ya. Tetep dia kayak host ya, ngatur. Hostnya adalah aku. Oh iya, sorry. Maaf. Yuk. Mama, ini pertama kali datang di iTalk nggak sih atau udah pernah Kalau iTalk sebelumnya? yang pertama ya, Mah? iTalk yang pertama. Pertama kali. Mama suka lihat nggak kalau Kristi lagi host di iTalk? Suka. Suka ya? Bagaimana perasaan Mama melihat Kristi ini dicintai banyak orang loh dengan cara membawakan acaranya? Waktu dia dapat program iTalk, rasa bersyukur. Tapi tunggu dulu Kak, mohon maaf aku potong ya, Mah. Waktu itu kok Mama sempat nggak setuju kan aku iTalk Mah pada saat Covid. Nah kan, apalagi Iya kalau COVID iya ya, semua Itu beda orang dong, tua Kristi. pasti Iya. rasanya lebih sayang ke anaknya daripada program dulu gitu ya. Iya dong, kalau ya iTalk. wajar lah. Waktu itu concernnya Mama bukan masalah Programnya, betul. tapi karena bahwa harus datang ke studionya, ketemu orang lain-lain. Betul, tapi Jadi kan itu pertama-tama awal iTalk. nggak boleh tuh. Nggak boleh. Makanya gue kayak bingung gimana ya. Cuma waktu itu kan karena kita nggak keluar, jadinya happy. Karena kita udah punya alasan keluar kan. Iya. Selain insert adalah iTalk. Terus gimana perasaannya Ibu setelah akhirnya jadi program, Bu? Untuk host yang dikasihkan spesial buat Kristi rasanya bangga banget Iya gitu kan? loh. Terus kalau gini ya, kalau orang tua tuh melihat program anaknya, itu banyak doanya. Oh gitu? iya. Iya, terima kasih Tuhan. Baik untuk hal yang kurang menyenangkan maupun untuk menyenangkan. Makanya Kak Indra kan 20 tahun di insert. Iya itu karena ibu berdoa. Oh iya. Nah maka dari itu kita hadirkan juga di studio. Nggak ada. Nyokap gue lagi jalan-jalan ke Ibu Parung ya. dari Nggak ada. Kak Indra lagi ya. Nyokap Itu lagi special edition ya. Tapi Mbak, kita ngelihat perjalanan Kristi, kalau aku ya selama 7 tahun dari awal mula kenal sampai sekarang, jujur ngelihat banyak banget hal yang bikin bangga gitu. Salah satunya adalah ini nih, bisa merilis satu single, ciptaan sendiri, ditulis sendiri, dan bagus. Mama udah denger pasti lagunya. Udah. Kapan pertama kali diperdengarkan lagu tersebut oleh Kristi? Video klip. Video klip. Oh ya? Ya. Berarti aku denger duluan dong sebelum Mama? Enggak dong kan video klip dulu. Video klip dulu lah. Lo tuh denger, Mama itu denger pada saat masih demo. Oh, Jadi waktu gitu. video klip itu masih pre-demo, Kak. Ah, Jadi terus masih gimana pre-demo. Ma? Pas dengar pertama? Karena gini, sebenarnya untuk program Tuh. lagu itu udah ditunggu banyak orang. Iya. Single, Oh, bener single. nggak? Oh, Iya. iya, Banyak orang yang nanya-nanya ke Mama, semua diem aja. Karena apa? Menurut Mama sekarang ini Kristi sudah pada tempatnya untuk melakukan hal-hal yang dia mau. Iya, Iya. betul. Dengan caranya dia. Dari dulu Mama bilang begitu sama dia. Iya. Jadi ini cuman adanya segini. Gimana caranya ini dapat hasil supaya maksimal. Nah, begitu single saya serahkan 100% ke dia. Saya hanya membackup dari belakang. Wow, Mama pernah tampil di Mamma Mia berdua kan berarti Mama ikut nyanyi dong di situ ya? Nyanyi, ikut. Enggak, Mama kan itu slogannya mamaku manajerku ya. Mama nggak nyanyi. Mama gimana Tapi sih? kan ada nyanyi juga Ada loh, ada. Cuma Kadang-kadang tuh suka waktu nyanyi itu gitu. Ya, oke, sip. saya pakainya dengan ini, bukan pidato, pantun. Oh pantun. Enggak, Budi nggak nyanyi pantun doang Performance waktu itu. aja. Karena di program itu tujuannya Oh. itu adalah si Mama ini bukan harus bernyanyi, tapi harus menjual Menjual anaknya. anaknya. Which is via SMS dan segala Iya, macam iya, waktu iya, itu. iya. Suara bagusnya Kristi dari mana tuh, Ma? Dari Tuhan ya. Iya. Bagus Gue dancer. Dari Tuhan ya. heeh. Mama tahu bahwa Kristi memang punya suara yang bagus sejak usia berapa dia? Jujur dari kecil itu Kristi sering banget ikut lomba-lomba. Saya tidak pernah ikut. Oh ya? Jadi kalau orang datang bilang ke saya gurunya atau Oh, siapa, sekolah. oh bagus suaranya, terima kasih. Oh bagus suaranya, terima kasih. Suatu hari Kristi mau ikut Mamma Mia. Iya. Saya bilang oke, siapkan semuanya. Dia siapkan semua administrasi segala macam. Mah, tolong temenin aku berangkat ke Mamma Mia. Betul, karena kan tuh mamanya manajerku. Jadi dia Mamaku bangunnya manajerku. lebih pagi daripada saya pada saat itu. Karena memang keinginannya.
Sampai di Mamma Mia ya sudah, kita lihat gini-gini. Kan lama ya namanya audisinya. Terakhir sampai jam 3 jam 4 kalau nggak salah baru dari jam 4 5 pagi sampai jam 3 jam 4 sore. Karena kan kita masuk kan ngantri. Habis ngantri itu lo ada juri yang depan. Kemudian lo ngantri lagi untuk juri yang ini. Berkata dari ngantri di depan, habis itu ke bilik. Abis ke bilik kemana, abis kemana lagi, abis itu nanti kayak apa ya dulu kan maksudnya kayaknya nggak sesimpel sekarang ya Kak. Jadi dan itu tahun 2010, which is 14 tahun yang lalu, jadi memang ya kayak gitu sih. Padahal kan Mama juga wanita karir toh, Mama tuh bekerja. Waktu itu. Terus gimana dong waktu itu pekerjaan kantor? Waktu itu izin. Setelah dengar suaranya bagus, saya cuma bilang sama dia, nyanyilah dengan hati. Pas dengar suaranya bagus baru, oh boleh juga nih anak saya. Gitu. Jadi baru taunya itu pas Mamma Mia. Baru tahu banget Mama. Baru taunya setelah Mamma Mia, setelah orang bilang ini bagus, ini oh boleh juga. Oke, saya taruh hati saya. Jadi pekerjaan saya tunda. Oke. Waktu itu saya ikut sebulan. sama dia. Pokoknya saya ikut sama dia. Di program tersebut lah. Ya, Mamma Mia lah kalau udah disebut juga lah ya. Wah, hebat sekali Mah. Kalau melihat bahwa sekarang ini setelah melewati serangkaian perjalanan yang cukup berat juga ya, dari mulai ganti produser, ganti lagu, pencipta, sampai akhirnya sendiri dan akhirnya jadi nih sekarang dan sudah kita bisa dengarkan lagunya. Menurut Mama, bagaimana melihat keberhasilan Christy hingga sekarang ini? Apa yang bikin dia tuh kok bisa seperti ini ya cemerlangnya ya? Apa karena memang sifatnya kah? Doa Mama kah? Doa ibu sih kayaknya menurut gue ya, Say. Dari dulu ini Christy itu punya semangat juang yang tinggi. Oh ya. Dari dulu. Waktu masih kecil aja dia lomba di Indomaret. Lomba makan es krim. Saya cuma bilang begini. 17-an, Say, 17-an. Es krimnya dibagi dua, langsung ditelan. Terus dia tanya, "Ma, nanti rasanya gimana?" Nanti setelah menang baru kamu menikmati es krimnya. Gue tuh maksud gue tuh jarang ngundang emak gue ke sini tuh. Gue dibongkar. Boleh ya, lo banggakan pageant lo, menang Miss ini, Miss itu. Anda adalah pemenang makan es krim ya? Betul. Ya kan tahun itu kan di komplek Indomaret itu kan adalah sponsor besar ya, Say. Dia bikin lah lomba-lomba pada saat 17-an itu. Jadi ya, dan itu kan ya masa lo temen lo ikut lo gak ikut? Iya, ya, jadi lo ikut juga dong. Dan gue bertahan lah menjadi pemenangnya. Berarti Mama melihat memang si Christy ini sedari kecil punya daya juang yang luar biasa untuk mencapai apa yang diinginkan ya Maya. Kalau Mama sendiri inginnya Christy itu apa yang diraih dalam kehidupan ini? Betul. Udah banyak yang dia raih. Soalnya gini, kalau aku sama Christy, gini, aku kan orang yang nggak begitu banyak uang ya. Saya hanya bilang sama Christy, kalau kamu mau sesuatu hal seperti ini, gimana caranya jalan ini supaya cepat? Saya kasih sarannya. Sampai dia sanggup. Tapi ada juga saatnya dia nggak sanggup, emang nggak kuat. Oke, di mana masalahnya? Baru saya bantu. Mama baru bantu di situ. Makanya kehadiran itulah ya Kak, kan gue bilang tadi kan sama temen-temen gue tuh juga, kita nggak bisa bantu apa-apa. Misalnya kita nggak bisa bantu dia untuk memutuskan situasinya segala macam, tapi at least we be there for them gitu. Dan itu mungkin yang kenapa juga di lingkungan gereja kita segala macam tuh kita kebanyakan kayak gitu. Yaudah kita adanya apa nih, kita bisa hadir, kita bisa jadi teman. Nah jadi udah kita kasih itu ya apa kayak lo lah. Lo bisa, lo mungkin nggak ketika gue kayak nanya, Kak mau ini, lo nggak bisa bantu apa-apa. Tapi terus lo mendengarkan dan lo kasih suggest, makanya kita mungkin sering discuss dan segala macam. Itu kayaknya udah kayak culture di hidup gue sih. Untuk kayak bantu, untungnya support. mendapatkan Mama yang sangat suportif. Betul. Juga permasalahan, itu kan tadi kan dari segi pekerjaan dan lain-lain. Kalau permasalahan pribadi juga seperti itu Mah. Mama sering ngasih nasihat ke Christy nggak? Kalau pribadi, Christy itu lebih apa ya? Dia lebih pintar menurut saya. Jadi nggak nanya ke Mama. Jadi baru-baru nanya ke saya lebih pintar menurut saya. Cuma bilang gini, oke, sesuatu kalau kamu mau mengerjakan, kerjakanlah dengan hati. Setelahnya biar Tuhan yang menyelesaikannya. Itu yang saya tanamkan ke dia. Itu kalau pekerjaan dengan hati. Kalau urusan hati dengan apa Ma? Urusan hati nih dengan pasangan dan lain-lain. Oh, dia lebih pintar. Oh iya. Untuk adik-adiknya yang punya pacar segala macam berhadapan dengan saya. Saya drill dulu. Dia lebih pintar.
Gemes banget sih, keren loh. Jadi kalau untuk, nah ini pertanyaan yang sebenarnya aku juga nggak terlalu seneng sih kalau ditanyakan ke ibu aku ya. Tapi harus karena ini titipan dari produser. Kalau mama sendiri inginnya untuk Christy mendapatkan pasangan yang seperti apakah dan kapan melepaskan masa lajangnya seharusnya menurut mama? Doa saya setiap hari dapat pasangan yang tepat, seiman, baik dan bertanggung jawab. Untuk kapannya saya tidak tahu. Gimana Tuhan memberinya? Mama boleh nggak sih, Ma? Ma, nelfon ibu aku ya, Ma? Belum ada target. Iyalah, karena kita juga maksudnya kita berjalan dengan orang-orang yang we can see gimana mereka tuh menemukan pasangannya baru tahun berapa. Dan yang paling penting adalah itu harus seiman dan memang betul-betul bukan hanya imannya ya, tapi setara gitu, sepadan gitu. Mama tahu nggak sih seberapa pentingnya Mama untuk kehidupannya Christy? Apakah diucapkan sama Christy atau hanya ditunjukkan melalui perbuatannya? Kalau aku gini, jadi balik lagi, aku tuh merasa berbahagia banget punya anak Christy. Nah, itu kan jadi susah kalau dibilang, jangan bangga Kak. Bisa gini doang kamera. Iya, pokoknya aku merasa bahagia banget punya anak Christy gitu loh. Terberkati lah kalau untuk aku gitu loh. Karena untuk semua hal, Ma. Mohon maaf, kenapa jadi lu yang nangis ya, Say? Kenapa jadi lu yang nangis, Say? Kalau udah masalah ibu dan anak tuh aku selalu ikut terharu. Masalah Christy mau pergi kemana, tinggal di mana, apapun yang dilakukan itu selalu memikirkan Mama loh. Mama tahu itu? Betul. Tahu? Setiap minggu transferannya nggak pernah telat. Masya Allah. Rese. 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Nggak pernah telat. Selalu. Malah kadang-kadang aku minta lebih awal. Karena kan ibu saya sudah pensiun ya, Say. Sudah lansia gitu kan. Jadi kita nggak boleh telat, Say, untuk memberikan berkat gitu kan. Jadi keren banget dan memberikan berkat tersebut ya. Makanya Christy tuh selalu diberikan jalan yang sangat lurus, yang sangat bagus untuk mencapai apa yang diinginkan ya, Maya. Karena juga keluarga, ke orang tua tuh, aduh bukan main-main nih supportnya Christy ya. Tunggu, kita cut dulu sampai di situ ya. Itu bukan hanya gue, tapi I think ini juga culture, pemirsa juga harus tahu bahwa ini adalah culture anak-anak insert. Karena kan gue juga sering cerita kan, Ma, bahwa kayak Kak Indra sama mamanya kayak apa, Rian sama mamanya kayak apa, Nadia sama mamanya kayak apa. Jadi menurut gue, jadi bukan hanya gue doang sih Kak, tapi kita semua lah di insert family itu memang kayaknya hampir semuanya tuh deket sama orang tuanya. Justin sama mamanya kayak apa. Betul. Jadi memang ya tinggal tunggu aja deh kapan nih maknya mampir satu-satu ke sini ya, Say. Kemarin kalau itu Indra, Rian, gue, siapa aja nih. Kayaknya Mama kita harus ada arisan bareng nggak sih sebenarnya, seru loh. Gak feeling gue nanti pas road to hood, kan kita di sini ya. Di sini ya, tiba-tiba kayak, wah ibu-ibunya pada mampir nih semuanya. Mamanya semua kita kumpulkan, seru juga ya. Jadi itu yang mungkin juga bisa jadi sisi lain di insert lah Kak. Jadi bukan, host infotainment, kesannya kok kayaknya gimana Glamour, banget. ini dan lain-lain. But trust me gitu, kita yang berjalan bersama, kita yang berkehidupan bersama ini juga melihat bahwa satu sama lain tuh sangat respect dan sangat sayang sama orang tuanya. Makanya mungkin itu juga jalannya jadi lancar. Gitu, Say. Doa Mama untuk Christy, apa saat ini? Dia lebih weakness ke kesehatannya ya. Betul, sinus mania. Iya, jadi saya lebih banyak berdoanya di situ. Betul. Oke, berarti untuk kesehatan. Tunggu, lagi-lagi ada di kesehatan. Sekarang lagi ada di kesehatan. Tapi kalau harapannya Mama untuk Christy? Dia udah tahu jalan yang baik sih Kak Indra. Apalagi dia hidup di lingkungan yang baik menurut saya ya. Kak Indra itu salah satu contohnya Christy. Tuh, bener kan aku. Makasih, Ma. Iya, salah satu. Thank you so much. Nah, dari Christy kalau gitu harapannya ke Mama? Satu, sama lah kayak lo, sehat aja udah. Sehat dan bahagia, karena kalau udah lansia gini lo mau harapan apa? Selain kehadiran Mama gitu kan, sehat, bahagia, udah itu aja. Jangan terlalu banyak stres dan enjoy your life. Nah, itu dia. Sering jalan-jalan, Ma. Betul. Itu seperti ibu aku. Ya kan, pamit ke Bandung tiba-tiba nelpon di Tegal. Gitu loh. Nah, tapi juga harus ceritain bahwa kita ada masa-masa di mana ketika orang tua kita tuh tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, kita berdua rungsing ya kan. Kita curhatannya barengan nih. Ini Mama gue gimana sih ngomongnya ini? Ngomongnya kok tiba-tiba ini ya. Kayak ini. Gemes banget. Kita berdua tuh sama ya ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan ibu kita adalah respon pertama adalah marah.
marah. Ya, betul sekali. Kalian berdua marah dulu. Marah dulu. Apa? Ibu pilek, kok bisa pilek? Nah, marah dulu, Mama digituin juga sama Kristi, Ma. Maaf ya, Ma. Itu simply karena sayang loh, Ma. Kami berdua nih taunya mengekspresikannya lewat kata-kata marah. Marah dulu, minta maaf kemudian. Tapi kok bisa? Gitu kan? semuanya demi Mama dan Ibu ya. Betul. Oke, kalau begitu Kristi sukses, kita bukan kau dan dia. Mama juga sehat selalu ya, Maya. Terima kasih banyak sudah menjadi figur yang sangat luar biasa untuk Kristi juga tentunya. Dan untuk Insertizen, jangan lupa dong langsung sesering mungkin dengarkan lagunya Kristi. Karena sumpah nggak pakai peres, gue suka lagu loh. Beneran. Ya, puji Tuhan. Bila memang tak lagi cinta, tak ada satupun. Tak ada satupun yang pantas untuk rasa derita. Oh, jangan saya nyanyi ya, falesnya tuh parah Oke, banget. oke. Jadi kita langsung dengerin aja Maria Kristi. Ya, ini dia Maria Kristi dengan the new single Kita Bukan Kau dan Dia.